Halo sahabat Bina Mandiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya yang puasa, kayaknya pada habis terawih ya. Semangat juga untuk mempersiapkan sahur di hari ini. Gimana puasa kalian, puasa yang kedua ya? Puasa yang kedua ini semoga tetap semangat dalam beribadah, tetap sehat selalu, jaga kesehatan jangan lupa. Baik, kami berada di mana nih Mas? Tanorski Gure. Tanorski Gure namanya, yaitu sekian kilometer dari Katowice dan Krakow ya. Jadi tadi kita naik bus dari Budapest jam 11 malam sampai di Krakow jam 6 pagi. Udah gitu kita ada meeting ke Katowice, jadi kita naik mobil ke Katowice. Dari Katowice baru ke sini ketemu dengan sahabat Bina Mandiri. Ini yang membuat kita selalu semangat untuk jalan-jalan mengelilingi negara di mana ada sahabat Bina Mandiri, karena kita seneng banget kalau udah ngobrol sama sahabat Bina Mandiri. Itu kayak semacam apa ya, something yang membuat kita itu kalau mereka happy, kita juga akan pasti lebih happy gitu. Tapi kalau mereka have to something problem atau ada masalah, ya kita akan coba bantu untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan salah ya sahabat Bina Mandiri. Jadi kalau kita ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan, tapi kita ingin mengunjungi sahabat Bina Mandiri. Oke, kita ngobrol-ngobrol yuk sama mereka, karena kebetulan di sini ada mereka berdua. Mereka buru-buru karena mereka nanti ada shift malam, jadi nggak apa-apa ya, kita lagi paksa mereka ya memotong istirahat mereka untuk ngobrol sama kita. Insya Allah berkah. Amin. Karena kita bisa sharing kepada seluruh sahabat Bina Mandiri yang ada. Siapa tahu dari obrolan yang nanti kita ngobrol-ngobrol santai ini kita lakukan, itu akan bisa membawa dampak positif terhadap sahabat Bina Mandiri yang memang pengen berkarir di luar negeri. Biar kalian nggak ragu lagi, biar kalian pede, biar kalian mungkin dari apa nanti yang mereka akan sampaikan itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk sahabat Bina Mandiri. Kita kenalan dulu yuk sama mereka. Oke, halo. Halo. Apa kabar? Baik. Puasa nggak nih? Puasa, alhamdulillah. Puasa. Yeah. Tapi lumayan lah, kalau misalnya dari winter ke summer ini puasanya kayak di Indonesia gitu ya. Iya, jadi subuhnya jam 4 jam 5 kurang, iya. Tapi kita buka puasanya jam 6 kurang juga. Iya, jadi betul. almost same ya sama di Iya, Indonesia. sama. Oke, kenalan dulu. Oke, dengan siapa Mas? Saya Rifan. Mas Rifan, oke. Dengan Mbak siapa? Saya Nining. Nining. Jangan salah ya, beliau berhijab ya. Bukan berarti kalau pas puasa aja dia berhijab, tapi dia memang beliau ada berhijab. Jadi kalau ada pertanyaan, emang bisa berhijab? Nanti kita tanya sama beliau, apa sih tantangannya kalau orang berhijab pada di sini? Nggak usah nanya sama saya ya, karena saya bukan tinggal di sini ya. Oke, baik. Halo Mas Irfan, asalnya dari mana? Saya dari Padang tapi saya tinggal di Bekasi. Oke, kalau Mbak Nining? Saya dari Sragen, tinggal di Bogor. Mereka adalah pasukan sudah termasuk yang perantau sejati. Perantau sejati, oke. Udah berapa lama nih ada di Poland? Sekitar 9 atau 10 bulan kita di Poland. Sama ya, bareng ya? Sama. Oke, gimana kesannya? Awal datang bulan apa? Juni. Pas enak ya, lagi nggak yang dingin banget, lagi nggak yang panas banget Summer, gitu. Jadi lumayan ya, maksudnya masih kurang lebih sama seperti di Indonesia ya. Nggak seperti sekarang, tahu nggak sih sahabat Bina Mandiri, aku tuh lagi nahan, kakiku tuh lagi kedinginan. Tapi gue tuh lagi nahan gitu. Aku tuh jaketnya tebel ya, sampai 3 lapis nih, tapi mereka tuh cuma 1 lapis doang coba. Biar. Oke ya, baik. Seperti apa sih awal-awal datang kesan kalian terhadap Polandia, terus apa yang kalian rasain tuh, ayo, seperti apa Mas? Kalau awal-awal datang itu ya tantangannya paling dingin doang. Karena walaupun waktu itu summer, itu udaranya di sekitar 17-18 derajat. Itu kita orang Indonesia belum terbiasa, tetap jaketan seperti Bu Kristen sekarang gitu. Terus di sini juga kalau awal cerita tuh awalnya saya pernah sakit di sini, dirawat satu mingguan. Itu kita dibantu tetangga. Karena saya nggak bisa bahasa Poland kan, jadi dibantu sama tetangga untuk ngurus rumah sakitnya. Jadi orang sini tuh baik-baik semua gitu. Kalau menurut saya ya pribadi yang saya temukan kayak gitu, pengalaman kita itu. Oke, kalau Mbak Nining gimana kesan awal datang tuh? Yang pertama pasti emang cuaca, terus yang kedua bahasa. Karena kebanyakan ternyata mereka nggak ngomong pakai bahasa Inggris, lebih ke bahasa lokal, Poland atau Ukraine.
Jadi kebanyakan komunikasi pakai bahasa tubuh, gesture language. Iya, gesture language. Bahasa isyarat ya. Ya, itu salah satu tantangan. Jadi tetap kedinginan ya, bagaimana kedinginan. Tapi mereka kayaknya udah biasa, udah nggak kedinginan lagi. Terus gimana sekarang? Udah 9 bulan tuh udah betah belum nih? Saya pribadi sih betah, karena saya sering ngomong ke teman-teman juga kayak life changing here. Kayak gimana ya? Contoh ya, mungkin ini hal simpel aja. Saya suka sepatu misalkan. Di Indonesia saya mikir-mikir untuk beli original. Betul. Di sini, ayo udah 2 hari gajian beli aja gitu. Kalau di sini kayak gitu. Jadi saya betah. Oke, kalau Mbak Nini? Aku betah juga sih. Emang ya ada yang lebih baik tinggal di sini dibanding di Indonesia dalam mencari pekerjaan. Gitu ya. Iya. Jadi mereka sudah betah nih guys. Iya. Gitu. Rencananya mau berapa lama di sini? Awalnya saya pengennya sekitar 2-3 tahun. Tiba-tiba saya berubah pikiran, hidup di sini lebih enak gitu. Oh my god, dia mau pindah sini guys. Saya mikir kayak gitu karena ternyata aksesnya juga mudah. Kayak kita liburan beberapa kali itu ke Budapest, Ya, betul. ke Ceko gitu. Aksesnya enak, dan juga ketika saya dirawat di rumah sakit itu, jujur saya suka pelayanannya gitu. Mereka benar-benar memperlakukan kita dengan baik. Emang Indonesia enggak gitu kan? Baik juga sih, cuman antrinya lama. Gitu ya. Mungkin beda karena di sini penduduknya nggak terlalu banyak. Banyak ya. Oke, kalau Mbak Nini mau berapa lama di sini? Kalau bisa sih 10 tahun mungkin. Oh, 10 tahun. Kayaknya nih ya, dia mau cari apa namanya boyfriend di sini nih kayaknya nih. Lagi nyari. Kalau dapet di sini, waduh bisa jadi nggak cuma 10 tahun nih, bisa seterusnya jadi permanen residen di sini nih gitu ya. Oke. Awalnya kalian kan daftar ke Bina Mandiri ya, karena di batch awal itu proses untuk ke Polandia juga lumayan lama ya. Betul. Tapi sahabat Bina Mandiri perlu ketahui bahwasanya kalau untuk proses ke Polandia tuh kalian visanya tuh harus melalui drawing system gitu ya. Dan drawing system itu kita nggak tahu kapan kita dapat gilirannya, dan itu sudah kita sampaikan kepada sahabat Bina Mandiri yang pengen memang ke Polandia. Terus kenapa kalian tertarik gitu? Kenapa your choice tuh ke Polandia gitu? Apa ya reason kalian tuh apa? Awal-awalnya kan yang saya daftar itu waktu corona. Sebenarnya saya pengen ke Kanada. Oke. Cuman kan memang Kanada lagi susah dan memang border banyak yang close. Dan waktu itu yang ada buka itu cuma Polandia. Jadi yaudah saya coba Polandia. Yang penting ada pemasukan. Kalau bagi saya sih kayak gitu, kerja di mana aja oke, yang penting ada pemasukan. Oke. Kalau Mbak Nini? Jujur aku pertama kali kerja di luar negeri kan. Awalnya sih ngikut temen yang udah duluan ke Poland, sama sahabat Bina Mandiri juga. Jadi lebih trust gitu dah. Jadi Karena udah ada yang Iya, ada kesini. Oh oke. Jadi sudah ada yang kesini temannya dari sahabat Bina Mandiri juga. Makanya beliau bergabung bersama kami untuk ke Polandia. Oke. Bisa ceritain nggak sih perjalanan proses, karena waktu itu kan corona ya. Iya, betul. Seperti apa sih perjalanan proses kalian biar kita real ya sahabat Bina, kita nggak ada yang maksudnya gimana-gimana. Jadi sahabat Bina mereka juga kan cerita apa adanya, seperti bagaimana perjalanan mereka proses dari mereka mau daftar atau betul. seperti apa yang akhirnya memutuskan mereka untuk daftar bergabung bersama kami, proses perjalanannya seperti apa gitu. Bisa nggak cerita? Waktu itu saya daftar di Bina Mandiri itu sekitar tahun berapa ya? 2021 atau 2022? 2021. Terus kita dihandle sama Bu Ani, dan saya itu proses hampir 2 tahunan karena emang nunggu drawing visa. Ada juga temen yang lebih cepat dari kita waktu di batch yang sama itu. Nah, mungkin ya karena nunggu 2 tahun emosinya mungkin naik turun gitu, karena kan was-was gitu kan, berangkat nggak nih gitu. Cuman anaknya kemarin itu sama Bu Ani komunikasinya juga baik. Sempet ya mungkin ada beberapa masalah, terus kita bicara secara kekeluargaan juga dan ketemu titiknya gitu. Sampai ya udah Bu, nggak apa-apa kayak gini aja, dan Bu Aninya juga setuju gitu. Sampai akhirnya saya dapat drawing visa. Gitu ya, finally ya. Finally. Jadi dengan kesabaran tentunya ya. Kalau Mbak Nini? Kalau aku emang pas zaman corona kan nge-apply-nya. Jadi diberi penjelasan situasi lagi Covid, ditambah perang Rusia gitu. Betul. Jadi banyak pekerja Ukraina yang diprioritasin ke Poland. Jadi emang harus sabar.
Oke, baik. Jadi itu ya perjalanan kalian ya. Jadi intinya adalah satu ya, sahabat Bunda Mari, apapun sih menurut saya, kesabaran. Karena bagaimanapun Allah Tuhan tuh pasti udah kasih kita yang terbaik untuk kita. Belum tentu kalau kita dapat drawing sekarang atau misalnya cuma 1 bulan, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Jadi everything kita pasti yakin, asal kita berusaha, kita terlalu berdoa, pasti Allah atau Tuhan juga pasti kasih kita yang terbaik. Oke? Baik, sekarang aku mau nanya nih, harapan ke depannya mau seperti apa sih kalian? Harapan Kan udah 9 bulan nih, gitu kan harus sudah mengisi waktu saya pengarang kan harus bermimpi kan, jadi mimpimu harus ngapain, aku harus ngapain gitu. Kalau saya sih harapannya sih bisa ngajak kayak Mbak Nela ya, Keluarga ya. ngajak keluarga atau saudara ke sini biar kehidupannya lebih baik sih kalau menurut saya kayak gitu. Gitu ya, oke. Kalau Mbak Nini? Aku berharap sebenarnya lebih prefer ke kerja di office kan sekarang di pabrik kan. Pengen kerja di kantor, tapi challenge-nya kayaknya harus ngerti bahasa Polisnya. dulu. Nah, jadi harus Belajar juga. dulu. Iya. Nah, oke. Jadi sahabat Bina Mandiri kalau udah di sini tuh mereka tuh punya semangat yang kayaknya tuh semangat untuk maju ke depan ya pastinya. Betul. Ya, bukan yang mesti mundur gitu. Jadi saya yakin sahabat Bina Mandiri juga pasti punya semangat yang sama. Sebagai informasi seperti tadi yang beliau sampaikan, di sini ada namanya Mbak Nela. Mbak Nela ini kebetulan udah ngajak suami sama Ya, anaknya ke sini loh sahabat Bina Mandiri karena ya saking betahnya di sini gitu ya. Jadi mereka sampai ngajak keluarganya ke sini. Oke, baik. Kalau boleh tahu gaji kalian itu kan awalnya seperti yang di offer letter gitu betul. ya. Tapi kan kalau di Polandia itu every 6 month tuh mereka ada kenaikan gaji kan. Iya betul. Nah, kalau sekarang itu kurang lebih aja ya, nggak usah ngomong PLN-nya atau nggak usah ngomong Polandia ininya. Tapi berapa rupiah sih kalau misalnya sebulan kok kalian bisa dapat gitu? Kurang lebihnya aja. Kalau bersih sama kotornya, gini, saya bingung nih ngejelasinnya. Karena kan kita di sini digaji per jam. Semakin banyak jam kerja, semakin banyak gaji, betul. Kalau kamu terima aja, misalnya selama ini kamu terima kurang lebihnya aja, kamu rata-rata gini, average. Ya boleh. Gini Bu, masalahnya kita sering pindah pabrik. Itu bukan kemauan kita karena memang kita biasanya kemarin itu di pabrik makanan terus. Jadi kalau pabrik makanan itu sering stop produksi saat mau winter gitu. Mereka buka lagi saat summer. Jadi jam kerjanya kadang kurang. Itu kita bisa libur dalam seminggu tuh 3 kali, kadang 4 kali libur. Tapi kita bisa nerima itu. Kalau saya bersih ya, bersih nabung ke Indonesia itu saya matiin 10 juta sebulan. Tuh, itu bersih loh, sahabat Bina Mandiri. Bersih loh, bukan kotor, bersih. Tapi itu bisa nabung loh. Jadi bisa nabungnya tuh 10. Kalau Mbak Nela? Nining. Sorry. Kan kebalik kan Mbak Nining. Jadi aku kayak contohin aja, kalau kalian sehari kerja 12 jam, 5 hari aja seminggu, itu bisa kotornya 20 juta. Wow. Iya, kotornya. Kotor guys, 20 juta loh guys, sebulan guys, coba. Itu, makanya mereka tuh pada nggak mau pulang, Masya Allah gitu. Itu kotornya sekitar 20 jutaan, 5 hari kerja 12 jam itu, terus itu udah potong pajak juga. Wow, udah potong pajak. Udah potong 5 pajak. hari 12 hours itu kurang lebih kotornya 20 juta. Sudah potong pajak. Udah potong pajak. Kotor dalam artian kotor tuh belum makanan, belum apa sewa gitu ya. Dia sewa rumah. Belum sewa rumah, air, listrik gitu-gitu ya. Tapi mereka bisa nabung minimal paling nggak 10 juta mereka udah bisa tabung untuk kirim ke rumah atau dia bisa nabung. Motivasi untuk sahabat Bina Mandiri yang pengen ke Polandia, jangan ragu ya. Oke. Terus biaya hidup di sini kayak gimana sih? Tergantung Gaya hidup ya. Iya, kalau saya jujur saya orangnya agak boros ke perut. Oh. Lihat body badan juga. Iya. saya karena boros ke perut jadi kayak sering jajan di luar gitu, kayak makan di restoran atau apa gitu. Jadi mungkin saya agak gede ya. Kalau saya sih ngabisin 500 sampai 1000. Oh my god. Ya, itu saya pribadi. Soalnya kadang aku lihat teman-teman testimoni yang sebelumnya tuh 100 Itu gaya hidup. Udah cukup loh dia. Karena saya sekali makan di resto itu 100 zlot ya. Kalau saya sih tipikal orang yang nggak mau berantem sama perut ya. Kalau Mbak Nini,
Kalau saya lebih ke skincare. Karena di sini kan dingin, jadi betul, tuh kering bener, banget. bener. Dan produk kosmetiknya tuh jarang yang cocok sama yang Asia. Jadi cari-carinya itu agak tricky. Pengeluaran terbesar skincare. Oh gitu ya. Kalau misalnya masak di rumah kita juga pernah mau hemat itu, ya 300 zloty itu udah 300 enak. ya. 300 zloty itu berarti berapa euro ya? Seratusan ya? Iya, seratusan betul. 100 euro, benar-benar. 100 euro tuh teman-teman yang kemarin-kemarin biaya hidup mereka adalah 100 euro every month gitu. Kayaknya kita kurang dari 100 euro. Iya, itu. iya. Kalau 300 zloty itu kurang lebih sekitar 80 euroan Iya, gitu ya. 80 euro. Itu biaya hidup di sini sahabat Bunda. Jadi kalau misalnya 300 zloty itu kurang lebih sekitar 1,2. Betul. Ya, 1,2 rupiah ya sahabat Bina Mandiri. Itu sebulan loh mereka. Dan Keren kalian kan? masih bisa makan nasi di sini banyak Ah, beras. betul, Ya. betul. Jangan Banyak beras khawatir. di sini. Dan harga beras, harga telur, harga ikan itu almost same ya, Same, kurang lebih iya. sama. Bahkan ada beberapa yang lebih murah daripada di Indonesia. Iya, bener. Daging di sini tuh kayak kualitas bagus tapi lebih murah lebih daripada di Indonesia. Betul. Ya. Jadi Kalian bawa magicom doang aja. Bawa Jikom aja Ini kata. wajib itu. Oh gitu wajib ya, rekomendasi ya. Iya, betul. Karena di sini biarpun mereka punya kitchen nggak ada Magicom ya. Nggak Enggak. Ada disediain, rice tapi cookernya beli. cuman beda gitu sama Indonesia. Lebih bagus bagusan rice cooker. Oh ya. Iya. Oh oke, Mbak Magicom berarti. Oke baik. Berarti udah bisa nabung dong 9 bulan nih. Udah. Udah. Oh my god. Udah menabung, balik modal juga. Udah balik modal. Alhamdulillah. Kalau 20 juta mah 2 bulan aja udah balik modal. 1,5 bulan balik modal sahabat Bina Mandiri. Oke. Itu yang penting. Terus nabungnya ini masih ditabung atau mau diinvestasikan atau seperti apa? Kalian punya rencana gimana? Kalau saya pribadi sih lebih nabung dulu. Kalau saya investasi itu lebih ke tanah atau rumah kayak. Jadul kayaknya. enggak juga sih. Oke. Kalau Mbak Ani nih? Aku lebih ke saving dana darurat dulu. Jadi uangnya masih di mata uang Polandia. Karena kan kita nggak tahu sering pindah-pindah gitu ya. Kadang kalau mau nyewa apartemen jadi bisa pakai itu. Iya. Lagi jangka pendeknya itu dulu. Oke. Just in case aja itu. Just in Iya. case. Oh oke baik. Terus sudah 9 bulan di sini tuh kesan orang tua atau keluarga kalian yang di rumah seperti apa sih? Kalau ibu saya pribadi sih sempat ngomong, kayaknya saya akan tinggal di sini. Terus ibu saya bilang, selama kamu nyaman di sana, selama kehidupan baik, gak masalah bagi orang tua saya. Mereka happy kan? Maksudnya Happy. lihat kamu survive, lihat kamu Ya, happy mereka di sini. happy. Oh, oke. Kalau Mbak? Mereka pasti ekspektasinya besar banget ya. Bayangannya tuh lebih enak ya, dapat gaji lebih banyak gitu. Kalau teman-teman lebih ngikut dong gitu. Iya. Ya udah ngikut gitu. Gitu ya. Oke. Terus yang kita lihat kan kamu dapat gaji besar ya. Ya. Gimana sih kesan tentang pekerjaan di sini, gimana, berat atau gimana atau ya apa gitu? Jujur, kalau ini pengalaman kita pribadi, selama kerja, kita kan pindah pabrik tuh udah beberapa kali. Selama kita kerja itu, kita bisa ngikutin. Bagi saya pribadi sih nggak berat. Cuman yang di pabrik sekarang itu nggak berat juga sebenarnya. Cuman mesinnya panas aja. Mesin panas, jadi itu yang sedikit berat. Tapi nggak tiap hari di mesin itu juga di rolling gitu. Maksudnya berarti menurut kamu pekerjaan yang di sini, kalau aku lihat kamu betah banget di sini, berarti everything is okay dong? Everything is okay. Bahkan menurut saya beberapa pabrik tuh easy banget. Sampai saya pernah ngobrol sama Nining, kayaknya ini ponakan gue juga bisa ngerjain deh. Saking gampangnya ya? Ya, itu pekerjaan saya yang sebelumnya di pabrik makanan, di pabrik cookies. Oh oke. Kalau Mbak gimana kesannya? Kesannya kayak job surga banget. Job surga. Soalnya kerja sambil ngemil kuenya. Iya, boleh. Iya. Pabrik makanan ya. Di pabrik makanan. Boleh. Terus kadang mereka itu kan ada targetnya ya. Kita kan pengen kerjanya maksimal. Kadang sama mereka kalau kita ngelebihin target dibilangin jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet kerjanya. Oke. Digituin. Jadi Ini pabriknya beda-beda ya, karena betul. kita pindahnya beberapa Tapi kali. ini paling nggak kesan di antara Iya. pabrik itu seperti apa? Alhamdulillah sih kita pabriknya dapatnya yang Enak-enak oke, ya. enak-enak. Mungkin beberapa temen ada yang susah kali.
Gitu ya. Ya itu tinggal rezeki dan kita menyikapinya seperti apa ya. Kalau kita menyikapi pekerjaan itu dengan happy, dengan enjoy, pasti juga akan terasa ringan buat kita ya. Oke, kesan-kesan penduduk atau orang-orang yang ada di Polandia itu seperti apa? Jadi lingkungannya, udah gitu lingkungan kerja kalian, udah gitu di mes ini kan kalian tidak hanya orang Indonesia aja kan, betul. Ada beberapa yang ada dari mana tadi? Filipina sama Ukraina. Itu kamu seperti apa sih kesanmu di sini? Sebenarnya mungkin ya orang sini memang jarang senyum. Nah tapi mereka baik-baik semua gitu, kalau ketemu juga saling nyapa gitu. Contohnya yang saya ceritain di awal, kalau saya pernah sakit dan itu kita dibantu tetangga gitu, karena saya nggak bisa bahasa. Nggak kenal ya? Nggak kenal, cuman kenal ya saling nyapa aja. Terus saya pernah diantar sama beliau ke rumah sakit waktu itu sakit. Kamu gimana, minta tolong atau gimana? Iya, waktu itu karena aksesnya bis susah, jadi saya datang ke rumahnya, saya minta tolong untuk diantar ke rumah sakit. Beliau ngantar saya ke rumah sakit, terus beliau juga yang ngomong sama karena polis karena rata-rata mereka nggak bisa baca Inggris gitu. Menurut saya sih baik, karena kesan awal yang saya dapat kayak gitu. Sampai sekarang sih mau baik gitu juga orang-orangnya. Kalau Mbak? Kalau aku merasa mereka nggak akan senyum ke kalian duluan. Kalian mesti senyum duluan. Iya betul. Nyapa dulu. Jadi biar lebih akrab kita yang mulai duluan. Gitu sih. Intinya adalah lingkungan di sini pun juga oke ya, maksudnya orang-orangnya juga enak apa segala macam gitu ya. Sahabat Bina Mandiri, ini adalah lokasi yang kita ambil sekarang ini adalah di belakang mes mereka. Jadi di belakang mes mereka itu kayak ada taman yang gede gitu. Kata mereka tuh suka dipakai badminton. Ya. Suka dipakai badminton kalau sore ya. Oke, baik. Sekarang nih mungkin ini terakhir dari saya ya. Kesan-kesan untuk dan pesan untuk seluruh sahabat Bina Mandiri yang pengen ke Polandia apa dong? Pesannya kalau untuk Polandia sih saya nggak tahu prosesnya kayak gimana sekarang. Cuman sabar aja, karena pasti diproses sama Bina Mandiri. Karena dulu saya juga pernah ngerasain gitu kan, lama nunggu. Tapi alhamdulillah sampai juga di sini. Kesannya jujur saya senang banget bisa berada di sini. Saya terima kasih untuk Bina Mandiri, terutama Bu Ani yang handle saya dulu gitu. Pokoknya luar biasa. Terima kasih. Ayo Mbak, silakan gimana? Kalau aku pertama kali kerja di luar negeri, jadi nggak bisa bandingin sama yang negara sebelumnya. Tapi sejauh ini sih bisa untuk pemula juga. Gitu ya. Betah ya. Oke. Mungkin kesan dan pesan untuk sahabat Bina Mandiri yang lain? Apa ya? Mungkin yang untuk berhijab, jangan takut untuk datang. Iya, kalau untuk yang berhijab jangan takut sama pikiran sendiri, coba dulu aja, mereka bakal welcome sama penampilan hijab kalian. Karena stereotip rasis ya yang kita sering dengar gitu, tapi pada faktanya enggak. Gitu ya. Jadi yang berhijab pun pengalaman beliau adalah semuanya fine, semuanya nggak ada masalah, sahabat Bina Mandiri. Oke, kita buka dari pertanyaan di TikTok. Ada pertanyaan? 9-10 bulan. Enggak sih, selama drawing kita cuma duduk manis di rumah, cuman memang harus sabar aja. Selama drawing itu tidak ada langkah yang ditempuh, sahabat Bina Mandiri. Jadi kalau kalian masih dalam keadaan bekerja, nggak usah keluar, tetap bekerja sambil nunggu drawing. Nanti kalau di saat kamu drawing, kurang lebih roughly visa itu akan jadi kurang lebih sekitar 14 hari kerja. Jadi kurang lebih sekitar 3 mingguan lah. Anggap aja 1 bulanan ya. 1 bulanan, dan setelah itu kalau visa jadi kalian baru bisa one man notice. Jadi tetap aja kerja, nggak usah keluar dari pekerjaan kalian gitu. Oke, ada yang lain? Kalau masjid sih cuma beberapa kota aja. Kalau muslim sejauh ini sih orang sini kita belum nemuin muslim. Ada 1 orang doang waktu itu. Tapi kita banyak teman dari beberapa negara yang muslim juga. Di Katowice banyak toko yang punya orang muslim. Halal ya, halal food ya. Oke, kalau aku boleh tahu, ini kan puasa kalian pertama kali di sini ya? Iya betul. Biarpun baru 2 hari. Iya. Gimana menurut kalian? Awalnya kita mikir sanggup atau enggak gitu. Ternyata ya udah jalanin aja dulu, karena kita shift malam saat pas puasa kemarin. Kebetulan kita disediain makan siang gitu di tempat kerja. Iya. Nah, jadi
Nah ini untuk makan siangnya memang ada yang babi Halal, mungkin memang halal. non halal gitu. Nah di sini ada juga kalau misal takut kita bisa pilih vegetable, vegetarian. Nah itu, jadi ketika sahurnya kita sahur di pabrik, terus buka puasanya juga sempat di pabrik. Oh gitu ya. Sebelum kerja. Kerja di pabrik. Jadi nggak usah repot masak. Iya, gitu ya. betul. Jadi maksudnya nggak ada masalah juga ya. Nggak ada Kalau kesan sih. dari mungkin supervisor atau company sendiri, ketahu kalian fasting atau kalian puasa, buat mereka masalah nggak kayak gitu? Kalau untuk itu mereka belum tahu sih, cuman kita ngatur waktu aja. Mereka nggak yang strike banget. Kamu harus kayak gini. Asal kita komunikasi dengan baik aja, ya. iya. Oke. Terus maaf ya, karena kebetulan yang saya wawancarai adalah teman-teman atau sahabat Bina Mandiri yang muslim. Kalau untuk sholat sendiri, kalian masalah nggak sih di sini? Tergantung niat. Kalau sholat di sini itu kita kodok. Gitu, Karena jamak gitu jamak ya. gitu. Sebisa kita, Sebisa kita bisa tetap 5 waktu. kan 5 gitu. waktu. Karena juga teman-teman kita yang Arab itu juga sama mereka yang dari Aljazair. Kita punya teman gitu juga. Sama sholatnya juga di jamak gitu. Karena kan tidak mungkin ya di pabrik kalian sholat atau Iya. apa, karena memang tidak ada musola. Karena Tidak ada memang musola. pabrik mereka adalah tidak hanya satu nationality, tapi dari berbagai nationality. Betul. Dan juga tidak hanya satu religion, jadi beberapa Banyak. religion. Jadi kita harus tetap saling menghormati gitu Betul. ya. Oke, sudah ada lagi pertanyaan? Untuk yang lainnya sudah saya jawab, Bu. Oke, baik. Oke, sahabat Bina Mandiri, demikianlah obrolan kita di siang hari ini, sore hari ini. Iya, sore. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu, Mbak, udah mau terima visit. kasih waktunya. Iya, sama-sama, Ya, Bu. seneng banget bisa sampai di sini bertemu Iya. sama kalian. Kebetulan beliau-beliau ini belum pernah ketemu sama kita karena beliau belum pernah ke kantor Bina Mandiri. Kebetulan pas mereka proses di saat COVID, jadi memang kita semua berhubungannya melalui online. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu, bertatap muka langsung ya. Jadi senang banget lihat mereka happy, lihat mereka di sini nyaman, happy, dan jadi capek pun jadi nggak capek kalau ngelihat mereka tuh senang di sini. Baik, sahabat Bina Mandiri, demikianlah obrolan sore kita pada sore hari ini di Polandia dengan sahabat Bina Mandiri. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk sahabat Bina Mandiri yang mendengarkan dan bisa menjadi motivasi tersendiri untuk sahabat Bina Mandiri juga yang mungkin masih ragu untuk meniti karir di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. sama-sama, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi sahabat Bina Mandiri. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart worker for better future. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat Bina Mandiri dimanapun kalian berada. Dadah.